Baik. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, qudrah wal iradah Allah Subhanahu wa taala, kuasanya dan kehendaknya telah menghantarkan kita semua di permulaan malam hari ini untuk berada di sini, duduk bersama, bermuajahah, bermujalasah, penuh dengan iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, mari kita akui hada rahmatun mir rabbi. Hadirnya kita di sini semata karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena Allah, maka kita tak akan pernah ada di sini. Sadar betul bahwa kita sekarang bukan sedang duduk, tapi sedang didudukkan oleh Allah. Kita bukan sedang berkumpul, tapi sedang dikumpulkan oleh Allah. Karena pada hakikatnya, pada awalnya kita tak bisa duduk tanpa didudukkan, tak bisa berdiri tanpa diberdirikan, tak mampu bicara tanpa dikuasakan untuk bicara. Begitu pula telinga tak bisa mendengar tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mendengar bukan dengan telinga, tapi dengan kehendaknya. Karena ada yang punya telinga tapi tak bisa mendengar. Memandang juga bukan dengan mata, tapi atas kehendaknya. Karena banyak orang yang punya mata tapi tak bisa melihat. Sungguh Allah yang telah menjadikan, Allah yang telah menghidupkan, Allah yang maha mengatur, maha mengurus, semua sempurna dalam genggamannya. Di saat sekarang, awal malam hari ini kita hadir di sini, mari kita syukuri. Kita tenangkan, tentramkan, damaikan, bahkan bahagiakan. Kalau saya boleh mengajak saudaraku sekalian, ya, sungguh mereka yang sudah merasa bahagia bersama Allah, maka kebahagiaan dengan selain Allah hanya perkara-perkara kecil dan selingan saja. Kalau orang sudah nikmat bersama Allah, maka kenikmatan dengan selain Allah hanya perkara-perkara kecil dan selingan saja. Coba rasakan, ambil kebahagiaan tertinggi bersama Allah, ambil kenikmatan tertinggi bersama Allah. Ingat, kalau sudah merasakan itu, maka setiap hari, setiap waktu akan jadi kebahagiaan kita semua. Karena kita tak mungkin pisah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa dihidupkan? Kita tak kuasa kecuali dikuasakan. Kita tak mampu kecuali dimampukan. Semuanya atas kehendaknya. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, kalaulah Allah malam hari ini menghendaki kita hadir di sini, mari labuhkan kerinduan kita, cinta kita kepadanya. Kebersamaan ini harus membuahkan hasil. Apa hasilnya? Semakin mantap, semakin kokoh, semakin yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan timbul kesadaran bahwa kita kalau jauh dari petunjuk Allah, dari hidayah Allah, hanya akan menjadi seorang makhluk yang tersesat, yang tak punya nilai dan tak punya arti dalam kehidupan yang sesaat ini. Thayyib, salawat wassalam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah wal qudwah hasanah kita, manusia teragung dan termulia, beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini pertemuan yang pertama pasca Ramadan. Ramadan telah lewat,
Syawal pun telah lewat dan sekarang sudah berada di awal-awal bulan Zulqa'dah. Kalau orang Sunda bilangnya bulan Hapit, ya, Syawal, Hapit, Haji. Ya. Kalau bulan Islam sebetulnya Zulqa'dah, Dzulhijjah, nanti Muharram. Tanpa kita sadari atau dengan penuh kesadaran, sebenarnya sekarang kita sedang berada di Syahrul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan. Ada 4 bulan, ya. Ketika hitungan bulan dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang termasuk bulan hurum, bulan yang dimuliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, sama bulan Rajab. Alhamdulillah kita masih berada di waktu itu, di zona itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin mengajak diri saya dan saudaraku sekalian untuk bertafakur. Tafakur apa? Tafakur tentang pesan Allah Jalla wa'ala kepada kita, bahwa sesungguhnya Allah Jalla wa'ala, ya, memerintahkan kepada kita sebenarnya sangat simpel tentang kehidupan ini. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita mulia, Allah ingin kita bahagia, bahkan puncaknya Allah ingin kita masuk ke dalam surga. Allah tak mau kita tersesat, Allah tak mau kita celaka. Dihadiahkan kepada kita sang penuntun, sang pembimbing, bahkan kitabnya yang kita baca akan mengarahkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan, bahkan kepada kesuksesan, bukan saja dunia tapi dunia akhirat. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka Al-Qur'annya, kita baca petunjuk Allah yang merupakan jalan kemenangan dan kesuksesan kita semua. Ingat saudaraku sekalian, Quran yang sekarang berada di rak-rak lemari Anda atau di sana kelihatan banyak, kalau tidak dibaca tak akan membawa manfaat. Tapi di saat dibaca akan membuahkan manfaat yang dahsyat, ya, bahkan akan menjadikan kita memiliki kekuatan. Setiap huruf yang kita baca akan jadi energi kehidupan kita. Bahkan setiap huruf yang kita baca menjadi penolong kita, karena akan kembali kepada kita. Ya, bayangkan satu huruf yang kita baca Allah kembalikan kepada kita berbentuk pahala sampai 10 kebaikan, luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita baca Al-Quran semuanya, tentu waktunya panjang. Waktu kita hanya sebentar. Kita akan kaji Al-Quran yang berkaitan dengan resep hidup, bahagia dunia akhirat, ya, dalam surah ke-30, surah Ar-Rum, ayat ke-30 dan ayat ke-31. Ya, silakan dibaca, Ustaz. Bismillah. Allah. Allah.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar bacaan itu begitu indah. Karena mendengarkan Al-Qur'an juga berpahala. Akan merasuki relung hati dan jiwa kita. Maka kalau kita mau berupaya untuk semakin bisa menikmati kehidupan ini, cobalah kita nikmati kalamullah. Karena ketika kita bisa menikmati firman Tuhan, kalamnya, semuanya akan mengikuti kehendaknya. Masya Allah. Berawal dari itu, maka malam hari ini, kalau saya boleh sarankan wahai saudaraku sekalian, jangan sampai satu hari kita lewatkan tak ada firman Tuhan yang kita baca, tak ada Al-Quran yang kita mudawamahkan, kita deras kalau kata orang kita. Ya, berapa lembar, berapa juz, mari kita upayakan sesuai dengan kemampuan kita semua tentunya. Ya, minim-minimnya kalau mau tidur bacalah 10 ayat. Insya Allah kalau kita baca 10 ayat sebelum tidur, maka kita tidak akan termasuk kelompok orang-orang yang lalai. Masya Allah ya. 10 ayat itu nggak banyak ya, dikit. Tayyib, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah apa tadi? Ar-Rum, surah ke-30 ayat 30 dan 31. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah dengan lurus, dengan hanif. Jadi pesan Allah Jalla wa Ala kepada kita sebenarnya simple. Hidup ini adalah kita disuruh melaksanakan ad-din yang Allah berikan kepada kita. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajahmu kepada agama Allah. Ya, lid-dini hanifa, dengan benar. Din yang dimaksud adalah apa Pak? Al-Islam. Jadi din yang dimaksud adalah Al-Islam. Kata siapa? Kata Allah juga. Kita sempat dengar mungkin ayatnya ya. Kita langsung aja bacakan ya. Mungkin Anda pernah dengar kalimat ini. Innad-dina 'indallahil Islam. Sering dengar ayat ini? Ya, surah apa itu? Surah Ali Imran ayat ke-19. Bahwa agama di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi Allah telah jelaskan, hadapkan wajahmu kepada agama. Agama apa? Agama Islam. Dan Allah memilihkan, memberi nama Islam sebagaimana yang Allah telah sebutkan dalam Al-Quran. Bahkan ayat yang terakhir turun, surah Al-Maidah ayat ketiga. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Wa raditu lakumul Islam dina. Dan raditu, aku ridha, lakum buat kalian, al-Islam, Islam, dina, sebagai agama. Jadi Allah telah tunjukkan saudara, karena agama itu banyak ya dalam versi manusia, maka Allah sebutkan dalam versi Allah Jalla wa Ala agama hanya satu, yaitu Al-Islam, ya, ad-dinul Islam, agama Islam. Jadi berbahagialah ketika sekarang kita semua memeluk sebagai umat beragama Islam. Kenapa? Karena kita sudah sesuai dengan arahan Allah, arahan Sang Pencipta, begitu. Nah, lid-dini hanifa. Kalau masuk Islam itu, kalau saya boleh sarankan, Allah menyebutkan juga jangan nanggung. Ya, jangan setengah-setengah, jangan separuh-separuh. Kalau sekarang beragama totalitas. Ya. Halo.
Siap tidak nih beragama totalitas? Ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Hei orang-orang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara kaffah, keseluruhan. Maka malam hari ini saya ngajak, ketika saya semua dan jamaah semua sudah hadir, ya sudah mendeklarasikan diri asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka segera kuatkan tekad, saya akan menyempurnakan agama ini. Ustaz, kalau saya menyempurnakan agama ini, apa jaminannya saudaraku sekalian? Lihat, ketika seseorang menyempurnakan agamanya, wa atmamtu alaikum ni'mati, maka maka Allah akan menyempurnakan nikmatnya buat orang tersebut. Semakin Anda bersungguh-sungguh dengan Islam, maka akan semakin Allah bersungguh-sungguh kepada Anda membangun kehidupan Anda. Masya Allah, ini luar biasa ya. Nah, saudara, lantas apa jaminannya kalau seseorang mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Tapi sebelum sampai ke arah sana, Allah juga telah menyebutkan dalam Al-Qur'an yang sering dibaca. Ya. Ketika kita tadarus surah-surah pendek, yaitu surah ke-98. Surah apa namanya? Al-Bayyinah. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Surah Al-Bayyinah, surah 98, ayat berapa itu? Ayat kelima. Ya, tiadalah aku perintahkan, wa ma umiru, aku enggak memerintahkan apa-apa, illa liya'budullah, kecuali aku memerintahkan supaya kamu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlisin, penyembahan yang murni tanpa ada ya implikasi yang lain, tanpa ada muatan yang lain, semuanya lillah, ya, mukhlisina lahud-din hunafa, ya, baginya agama yang harus kau tegakkan, yaitu agama Islam. Ya, jadi tegas nih Pak, kita disuruh Allah untuk menegakkan agama Islam. Ustaz, kalau saya menghadapkan wajah saya, ya maksudnya diri saya, jiwa raga saya berada dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala, apa jaminannya? Fitratullah allati fataran nas 'alaiha, maka orang tersebut akan berada dalam fitrah Allah. Masya Allah, dalam kuasanya, dalam cintanya, dalam ridhonya, dalam kasihnya, dalam sayangnya, dalam kemenangan darinya, dalam kesuksesan darinya. Sehingga Sayyidina Umar pernah mengatakan begini, dulu ketika kami jahiliyah, kami rendah, kami hina, begitu Islam hadir, kami menjadi mulia. Kalau Bapak Ibu mau cari kemuliaan, ada di Islam. Mau cari kemenangan, ada di Islam. Jangan pernah keluar dari itu. Halo, paham tidak nih kira-kira? Coba tekadkan. Ustaz, saya mau apa? Coba Bapak, saya mau tanya, Bapak mau apa di muka bumi ini? Kita sekarang sedang menunggu waktu. Waktu apa? Menunggu waktu penjemputan. Ya, waktu kematian. Ya, karena memang apa? Semua yang hidup akan mengalami mati, dan banyak contohnya. Kalau orang cari kekayaan, lihat orang kaya mati juga. Kalau jadi mau cari kekuasaan, lihat para raja-raja, mereka juga mati. Pada zaman dulu lah, Raja Mulawarman, Purnawarman, Majapahit, Gajah Mada, semuanya gimana? Sudah selesai Pak. Dia dengan segala kenikmatan udah selesai, nggak ada. Nah, terus yang kita cari apa teman-teman sekalian? Ya. Oke, nanti kita akan menemukan itu semua. Allah perintahkan kepada kita, faqim wajhaka lid-dini hanif, hadapkan wajahmu kepada agama Allah dengan hanif, dengan lurus. Maka fitrah Allah akan hadir dalam kehidupan kita. Ya.
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Fitrah itu Allah anugerahkan kepada manusia, ya, la tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Zalikad dinul qayyim, itu adalah agama Allah yang tegak. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi banyak manusia yang tidak tahu. Banyak manusia yang tidak tahu, dan alhamdulillah kita sekarang sudah diberi tahu. Kalau kita sudah tahu, maka kewajiban kita harus memberitahu kepada yang lain, ya. Maka kita semua adalah para dai, ya, penyeru, ya, kepada kebaikan, ya. Tayyib, saudara, bagaimana Allah memberikan contoh kepada kita cara menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kan saya sudah Islam, sudah sekian tahun beragama Islam, kan begitu. Apakah saya termasuk orang yang menegakkan agama Islam ini? Mari kita lihat ayat ke-31-nya. Ada 4 poin. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Ada 4 poin, Pak. Orang ini dikatakan tegak agamanya. Dikatakan ia telah menghadapkan wajahnya kepada agama Allah dengan benar, sehingga ia akan selalu berada dalam fitrah, dalam kesucian, dalam tuntunan, dalam bimbingan, dalam penjagaan, dalam kesuksesan, dalam kemenangan darinya. Cukup tunjukkan berapa? 4 hal. Pertama, munibina ilaihi. Munib artinya kembali, ilaihi kepada Allah. Saudara, orang dianggap beragamanya benar kalau ia punya mental, punya jiwa, punya mindset yang selalu ingin kembali kepada Allah. Begitu dia sadar, dia kembali kepada Allah. Terhadap nikmat, dia kembali kepada Allah. Terhadap kesusahan, tetap dia kembali kepada Allah. Selalu jiwanya merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Oke, saya mau tanya, yang hadir di sini semua kira-kira sudah termasuk orang yang munib atau belum? Saya tanya nih, yang hadir di sini semua sudah termasuk orang yang munib, yang kembali kepada Allah atau belum? Sebetulnya gampang mengeceknya, teman-teman sekalian, bahwa kalau saya termasuk orang yang munib, tapi kita lihat dulu ya, Ustaz kok bilang munib-munib, apa sih keuntungannya kalau saya punya qalbum munib, atau kalau saya, hati saya, jiwa saya kembali kepada Allah? Anda boleh buka Al-Qur'annya sekarang. Surahnya surah Qaf. Surah ke berapa surah Qaf? Surah ke-50 ayat ke-31. Ya, nanti ketemu dalam ayat ke-33-nya. Ya, fadhil Ustaz. Ya. Wa uzlifatil surah ayat 31 sampai 33 saja.
wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Masya Allah. Anda bayangkan nanti di yaumil qiyamah saudara, uzlifatil jannah, surga didekatkan. Buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Ghaira ba'id, enggak jauh. Allahu akbar. Jadi surga nanti didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, siapa mereka disebutkan? Ya, kalau saya langsung loncat ke ayat 33-nya, man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Ya, tapi sebelumnya Allah sebutkan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz. Hadza, ini semua nikmat-nikmat yang dulu ma tu'adun, aku janjikan. Kau janji nanti nih di surga akan ada nikmat segala macam. Nah, ini semua kata Allah adalah yang aku janjikan. Buat siapa? Likulli awabin, buat orang-orang yang awab, yang bertobat. Iya. Apalagi hafizin, dan yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang selalu ingin kembali kepada Allah. Allah tegaskan lagi, man khasyya rahmana bil ghaib, mereka takut kepada Ar-Rahman dan terhadap hal yang gaib, wa jaa biqalbin munib, dan mereka yang datang kepada Allah dengan qalbum munib, hati yang selalu kembali. Jadi dimanapun kita berada, kalau saya ingin kembali kepada Allah, pasti akan sampai kepada Allah. Ya, Pak, maaf, Bapak tinggal di sini udah berapa tahun? Di Nawala. Ada nggak kalau nanti pas udah tua ingin kembali pulang kampung? Saya punya teman, Ustaz, saya mah nanti di sini sementara doang. Nanti kalau saya udah tua pensiun, saya pulang kampung. Kemana? Kampung saya di Jogja. Di Jogja dia sudah beli rumah, sudah bikin rumah bagus di sana. Kenapa? Ini kampung buat saya kembali. Kenapa dia bangun kampung halaman? Karena ingin pulang kampung. Baik, dia ingin kembali. Seseorang yang ingin kembali kepada Allah pasti akan membangun tempat untuk kembalinya. Ya. Saya tanya Bapak sekalian, sebagian orang takut dengan kematian, tapi beda dengan orang yang ingin kembali kepada Allah. Justru kematian adalah saat terindah dia. Loh, kok bisa bilang begitu Ustaz? Seseorang yang sudah merantau sekian lama dan dia rindu kampung halaman, maka saat kembali adalah saat yang paling menyenangkan. Paham tidak kira-kira nih? Masya Allah. Nah, saya nanya nih, yang hadir di sini semua kira-kira sudah punya mindset qalbun munib nggak nih? Ya. Halo. Ngeceknya gampang teman-teman sekalian. Kalau jamaah semua ini sudah punya ya kalimat munibina ilaihi, kembali kepada Allah, ya mindsetnya, jiwanya, kalbunya sudah munib, maka pasti panca inderanya juga akan munib. Ya. Seseorang sudah munib kalau panca indera, cek matanya selalu mengarahkan untuk kembali kepada Allah, berarti sudah munib tuh. Kalau matanya masih jelalatan, suka lihat yang haram, menikmati pandangan maksiat, apa pantas disebut punya qalbun munib? Halo, saya ambil contoh lagi pendengaran. Kalau dengernya bukan kalimah thayyibah, senengnya kalimah yang membuat jauh dari Allah, jedak jeduk, apa yang terjadi Pak? Makin jauh dari Allah. Bagaimana mungkin dia punya qalbun munib? Iya. Harusnya kita dengarkan sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah. Musik-musik rohani misalkan, nasyid-nasyid, salawatan, ya, yang menghantarkan kita ingat dengan Allah. Kalau kita sudah punya qalbun munib, artinya langkah kita akan melangkah menuju Allah. Masya Allah. Kira-kira begitu ya. Mulut kita berucap yang selalu mengingatkan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Pertanyaannya, Bapak sekalian kira-kira bersemangat enggak Pak untuk menjadi orang yang munib kepada Allah? Mau apa tidak nih?
Mau kembali kepada Allah? Siap? Kapan kira-kira? Saya garis bawahi, munib itu bukan berarti mati ya. Kembali kepada Allah kapan? Ya sekarang, saat ini, jam ini, detik ini. Saya siap kembali kepada Allah, kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau saya enggak kembali kepada aturan Allah, terus saya mau kembali kepada aturan siapa? Dan kalau saya enggak kembali kepada Allah, lantas saya mau kembali kepada siapa lagi? Betul apa tidak nih kira-kira? Coba kita pahamkan diri kita. Saya wajibkan diri saya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mulai saat ini, jam ini, detik ini. Ikut petunjuk Allah. Betul Pak? Ikut arahan Allah. Ya, kalau kita ikut petunjuk Allah pasti menang dan sukses. Ikut arahannya pasti selamat dan bahagia. Ya, contohnya banyak. Ya, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat dan salafus saleh telah menunjukkan kemenangan yang sesungguhnya dalam hidup di muka bumi ini. Ya, siap ya Pak? Jadi pertama adalah orang yang munib, mindset yang kembali kepada Allah. Pak, kalau orang udah munib nih Pak, memandang, maaf ya, ini pandangan. Saya memandang bapak-bapak bukan sebatas di situ, tembus kepada Allah. Ya, mendengar nikmat, bukan sekedar di pendengaran, tembus kepada Allah. Itu udah munib namanya. Ya, melangkah juga ke masjid, ke pasar, ke tempat rekreasi. Langkah ini selalu ingin mengantarkan dirinya menuju Allah. Itu sudah poin pertama, munib. Kalau kita sudah punya itu, maka agama kita akan bisa kita tegakkan. Yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, apa kalimatnya? Wattaquhu. Apa itu wattaquhu? Wattaqu, bertakwa, hu kepada Allah. Artinya bagaimana Ustaz? Seseorang akan tegak agamanya kalau ia punya komitmen, selalu berupaya melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana mungkin seseorang dianggap beragamanya benar kalau enggak sungguh-sungguh melaksanakan perintahnya, enggak sungguh-sungguh menjauhi larangannya. Halo, sampai di sini kita ketangkep Pak. Ustaz, saya masih suka berbuat maksiat. Segera balik arah. Kenapa? Allah memerintahkan kepada kita. Ya, artinya Allah punya mau kepada kita. Ya, punya keinginan kepada kita. Bahasa sederhananya begini, hidup di dunia ini simpel Pak. Simpel bagaimana? Ikuti aja maunya Allah. Ya, maka Allah akan mengikuti maunya kita. Kalau bahasa sayanya begini, kalau Bapak sudah masuk perusahaan, jadi karyawan, ikuti aja maunya bos. Laksanakan tugas yang bos perintahkan, maka semua jaminan akan hadir, kesejahteraan dihadirkan. Ini bahasa filosofi kalau perusahaannya benar, ya. Allah pasti benar, bahkan Allah maha benar. Ya. Halo Pak, ini cek sound ya. Kalau saya tanya halo terus sebetulnya cek sound, suara saya masih dengar apa tidak ya? Ya, coba cek sound. Halo. Masya Allah. Jawabnya hai. Ya, supaya gampang. Halo. Coba sekali lagi, cek sound. Halo. Baik, masih kedengaran suaranya ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo berupaya untuk Ustaz, kalau saya takwa bagaimana? Ada nggak usah nanya lah. Quran sudah banyak bicara tentang keutamaan orang-orang yang takwa. Artinya apa? Berusaha berada di zona Allah. Zona Allah, zona takwa. Anda keluar dari zona takwa, maka Anda berbahaya. Ya, Anda keluar dari zona takwa, wali Anda bukan Allah, jadi syaitan. Ya. Quran sudah mengambil tamsil. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang-orang yang suka melanggar batas, diperintah malah ditinggalkan, dilarang malah dikerjakan. Orang-orang seperti itu
wa asaral hayatan dunya, maka orientasinya dia akan berpaling kepada dunia, yang dia kejar dunia, yang dia cari dunia, yang dia berjibaku hanya untuk dunia. Kalau sudah seperti itu, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka di akhirat tempat kembalinya adalah neraka jahim. Tapi sebaliknya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, karena kebesaran Allah, takzim sama Allah, dia malu sama Allah kalau melanggar hukumnya. Ya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan nafsunya. Enggak mau, kalau dilarang ya sudah ditinggalkan, kalau diperintah ya dikerjakan. Ya. Halo, ada orang yang begini, Ustaz, saya mah enggak pernah zina, enggak pernah mencuri, enggak pernah korupsi, tapi saya enggak sholat juga. Anda yang begitu? Saudara, ingat, dosa sholat, meninggalkan sholat itu, Pak, lebih besar daripada zina, daripada mencuri, bahkan daripada membunuh. Sangat besar sekali dosanya meninggalkan sholat itu. Ya. Balik lagi. Ya, jadi yuk kita sama-sama, kalau saya dan jamaah semua ingin dikategorikan orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, harus berada di zona Allah. Apa zona Allah? Zona yang ditetapkan perintah dan larangan. Jangan keluar dari zona itu. Ya, keluar dari zona itu kita bahaya. Ya. Wallahu waliyul muttaqin, Allah walinya orang-orang bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, Allah bersama orang yang bertakwa dan bersama orang yang berbuat kebajikan. Artinya Anda akan selalu disertai oleh Allah kalau selalu tunduk taat kepada Allah dan Rasulnya. Sampai di sini kira-kira ketangkepan. Baik, saya maraton ya, karena tinggal 10 menit lagi. Yang pertama tadi apa? Munib, punya mental jiwa yang selalu kembali kepada Allah. Pokoknya kapanpun, dimanapun, ingat Allah yang kembali kepadanya. Ya, akan jadi kebahagiaan, Pak, saat nanti penjemputan, ketika orang sudah rindu kepada Allah, yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang sangat rindu dengan pulang kampung, ketika saat pemberangkatan menuju kampung adalah saat yang sangat ia nantikan dan saat ia rindukan. Yang kedua, wattaquhu, berada di zona Allah. Jangan pernah keluar. Kalau diperintahkan ya kerjakan, kalau dilarang ya tinggalkan. Perintah dan larangan hanya sedikit, yang boleh itu yang banyak. Enggak diperintah dan enggak dilarang. Taib, yang ketiga, wa aqimus shalah, tegakkan salat. Loh, kok Ustaz ini dibedakan? Saudara, saya sering mengambil tamsil. Dulu pernah saya ambil tamsil ya, bahwa salat itu adalah tiangnya agama. As-salatu imaddudin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Ya, kau mengerjakan salat, menegakkan salat, kau menegakkan agama. Kau tinggalkan salat, kau merobohkan agama. Ya. Dalam rukun Islam ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada ibadah haji. Saya ulang ya, ada syahadat, ada salat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Kalau ini saya pegang sebuah botol seperti ini yang sering ditamsilkan, Anda enggak haji karena enggak mampu, masih saya pegang. Enggak puasa, bisa digantikan fidyah, ya enggak mampu karena enggak sanggup. Anda enggak zakat karena memang enggak ada nisabnya. Anda masih sanggup memegang botol ini, tapi Anda enggak sholat, gimana? Jatuh semuanya, teman-teman sekalian. Ya. Saudara, saya boleh mengambil lagi sebuah perumpamaan bahwa nasibmu tergantung pada sholatmu. Tolong diingat teman-teman sekalian. Ya, nasibmu tergantung pada sholatmu. Ustaz bisa bilang begitu? Ada keterangan, ya, bahwa di yaumil qiyamah amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya baik, semua baik. Kalau sholatnya buruk,
menjadi buruklah. Berarti gimana? Nasibmu kelak di akhirat ditentukan oleh salatmu. Kalau ini ditarik nasib di akhirat, sebenarnya bisa ditarik ke sini. Orang yang benar salatnya, Pak, pasti benar kehidupannya. Ya. Maka kalau saya boleh sarankan buat saya dan jamaah sekalian, walaupun mungkin saya belum tentu sanggup mengerjakannya, kalau sholat itu harus diutamakan. Jangan pas kemat kita baru datang. Halo, ini baru ngomong doang nih. Ya, tapi faktanya berat Ustaz. Nah, ya namanya juga lagi berusaha. Ayolah, mulai kita belajar. Siapa yang mengutamakan Allah, pasti dia diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Yang memperbaiki hubungan dengan Allah pasti diperbaiki kehidupannya oleh Allah. Itu salah. Ya, Ustaz, gimana saya masih suka berbuat maksiat, maaf, masih suka zina, masih mencuri, masih korupsi. Saya bilang tetap tegakkan sholat. Karena kalau kau menegakkan sholat perlahan tapi pasti, sholatmu akan memberhentikan kebiasaan burukmu. Itu kata Al-Quran. Ya, aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkan salat. Perlahan tapi pasti salatmu akan memberhentikanmu dari perbuatan keji dan munkar. Jadi salah satu upaya kita keluar, Pak, dari zona kehinaan adalah dengan menegakkan salat. Susah, Pak. Kalau orang keluar dari lingkungan itu, maaf, dia mau keluar lingkungan judi, lingkungan perzinahan, lingkungan kemaksiatan, mau keluar langsung susah. Gimana caranya? Anda mulai menjalin hubungan baik dengan Allah dengan cara salat. Tegakkan salat perlahan tapi pasti. Nanti Anda punya power, keburukan perlahan tapi pasti akan ditinggalkan oleh Anda. Maka saya ingat bahwa nasibmu tergantung pada salat. Siapa? Salat. Siap ya? Salat utamakan. Ya, ini kunci teman-teman sekalian. Mulai saat ini, Pak, ya, salatnya jangan yang fardu saja, tapi kerjakan yang sunnah. Ya. Sunnah ini kecil, ya. Tapi kalau orang punya uang 999.000 pulang 1.000 saja, nggak bisa buat store cicilan, Pak. Tapi kalau Anda tambah 1.000, maka Anda bisa buat store cicilan. Ya, ini gambaran. Ya, ketika salat kita kurang, ya, kurangnya berapa wallahu a'lam, tapi Allah sudah ridho. Setiap kekurangan salat kita akan disempurnakan dengan salat rawatibnya. Seandainya saja tadi salat saya maghrib hanya punya nilai 70, seandainya standarnya 100, maka 30-nya Allah sempurnakan dengan salat ba'diyah maghrib saja. Jangan tinggalkan itu. Halo. Hadis sahih, siapa yang salat rawatib 12 rakaat atau 10 rakaat, satu hari dia sempurnakan itu, maka hari itu dia sudah membuatkan oleh Allah istana yang megah di surga. Masya Allah. Saudara, ingat ya, bahwa kita semua seandainya dan mudah-mudahan, amin, semua masuk surga. Ya, ketika di surga Anda semua jadi raja. Ya, nggak nanggung, kita semua bakalan jadi raja. Anda kemanapun Anda akan ada pengawalnya, akan ada pelayannya. Ya, setiap Anda pergi, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Lanjutan ayat cukup panjang, saya sampaikan. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Sampai kalimat wa mulkan kabira, maka Anda menjadi seorang raja yang besar saat itu. Kenapa? Kemanapun Anda berada ada wildanun mukhalladun yang yatufuna mengelilingi Anda, melayani Anda. Ya, dahsyat saudara. Setiap orang yang masuk ke dalam surga menjadi raja.
Bahkan Allah berfirman kepada penghuni surga, kamu minta apa aku kasih, ya. Kamu memohon apa aku beri, tanpa ada jeda, tanpa ada waktu, dan bagiku itu sangatlah mudah. Masya Allah. Jadi apa tadi poin yang ketiga, Pak? Salat. Tegakkan salat. Ingat kalimat ini, nasibmu ada pada salatmu. Anda memperbaiki nasib, Pak, perbaiki hubungan salat. Saya banyak bertemu dengan orang yang memperbaiki salatnya dan kemudian nasibnya oleh Allah jadi luar biasa di dunia. Ya. Subhanallah. Dia perbaiki banget sampai dia nggak mau ketinggalan. Ya, dia rela untuk itu semua. Allah perbaiki keadaannya di dunia. Apalagi kelak dia. Terakhir yang keempat, wala takunu minal musyrikin. Janganlah engkau termasuk kelompok orang yang menyekutukan Allah. Jadi beragama ini benar kalau saya selamat dari syirik. Perkara yang sangat besar, Pak, yang gak boleh dilanggar adalah menyekutukan Allah. Ustaz, gimana? Kalau orang menyekutukan Allah, ibarat orang dia punya sumbu, sudah bangun nih, Pak, kehidupan, tiba-tiba menyekutukan Allah, dia tarik sumbu utama sehingga bangunannya menjadi roboh. Sampai Allah berfirman, wala in asyrakta la yahbatuna amaluka. Bilang kepada Nabi, "Hei Muhammad, seandainya engkau syirik, wala in asyrakta, seandainya engkau musyrik, menyekutukan aku wahai Nabi, walakin asyrakta la yahbatuna amaluka." Maka semua amalmu lebur, hancur seketika itu pula. Ibarat bangunan, sumbu utamanya digeser, ya pindah kepada yang lain, maka bangunan tersebut menjadi roboh. Pertanyaannya, Pak, kira-kira kita bisa selamat enggak dari syirik? Saudara, syirik itu kata Nabi ibarat semut hitam berada di kegelapan malam, berjalan di atas batu hitam. Bisa nggak kira-kira? Semut hitam berada di kegelapan malam, berjalan di atas batu hitam. Bisa kedeteksi? Sangat susah. Bagaimana biar kedeteksi? Lakukan yang tadi, punya jiwa yang selalu kembali kepada Allah. Ya, selalu berada di zona Allah dan tegakkan salat. Ustaz, apakah itu mungkin? Ada satu hal yang gak boleh lupa. Kita harus ada sang pembimbing yang mengarahkan kita. Siapa pembimbing itu? Bersandarlah kita kepada para guru-guru kita yang saleh. Jangan jauhi mereka, karena wasilah itulah Allah turunkan pertolongan kepada kita. Guru kita yang doain kita, yang ngarahin kita, yang nuntun kita, bahkan yang selalu membimbing kita. Enggak ridho seandainya ada satu orang murid yang celaka, guru pasti akan ingat kepadanya. Sebagaimana Nabi Muhammad, guru kita yang agung, walaupun kita nggak pernah ketemu, tapi Nabi selalu merindukan kita supaya kita selamat. Apalagi guru-guru kita yang sering ketemu dengan kita. Nggak mungkin guru yang saleh yang benar menginginkan kecelakaan kepada murid. Pasti yang diharapkan adalah keselamatan. Jadi jangan jauhi ya para pembimbing. Dan di sini alhamdulillah banyak ya para asatiz. Kita tinggal bareng-bareng berkumpul dengan mereka. Kita akan punya kepekaan untuk mengenal kesyirikan yang ada. Syirik bukan karena jimat, Pak. Sekarang HP bisa jadi buat orang syirik. Mobil, tabungan, uang, pangkat jabatan terkadang jadi kesyirikan yang tanpa disadari hadir dalam kehidupan kita. Kalau bukan bantuan orang-orang yang saleh, yang sampai kepada Allah, usul kepada Allah, rasanya kita akan sangat sulit untuk bisa mengenali itu semua. Saya kira itu yang disampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kelebihan waktu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.